La turidu an tughayyir hayatak wala ta'lamu aina tabda ibda bil Qur'an. Siapapun orang yang hidupnya hari ini ingin berubah jadi lebih baik, tapi tidak tahu harus mulai dari mana, saya punya saran Pak, ibda bil Qur'an, mulailah dengan Al-Qur'an. Sifat Al-Quran itu kan ada 4 Pak. Al-Karim, Al-Azim, Al-Majid, Al-Hakim Pak ya. Masih ingat Bapak Ibu kajian kita kemarin? Pertama adalah Al-Hakim, kedua Al-Azim, 3 Al-Majid, keempat Al-Hakim. Pertama, kenapa Al-Quran sifatnya Al-Karim Pak? Karim itu kan asyai'ul ladzi yaksirul manfa'ah. Apapun yang kita butuhkan untuk hidup bahagia di sini dan sampai nanti ke sana Pak, semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Bahkan Bapak Ibu, siapapun yang mencari kebahagiaan di luar Al-Quran, dia tidak akan pernah menemukan apa-apa. Karena Al-Quran karim Pak. Semua perangkat kita untuk bisa hidup bahagia cuma ada di sana. Itu namanya karim. Makanya kalau Bapak Ibu ingin semakin bahagia dalam hidup Pak, at-ta'ayus ma'al Quran, semakin dekat dengan Al-Quran. Karena itulah Al-Karim, masdarus sa'adah fi hayatina, sumber kebahagiaan. Iqra'il Quran biqadri ma turiduna minas sa'adah. Bacalah Al-Quran sebanyak kebahagiaan yang kita inginkan. Semakin banyak kita baca Al-Quran Pak, semakin tenggelam kita lembar demi lembar Pak, ya, untuk terus hanyut merasakan lezatnya bersama ayat-ayat Allah, maka hidup kita semakin bahagia. Itu namanya karim. Bapak Ibu silakan cari kebahagiaan di luar Al-Quran, demi Allah tidak akan pernah menemukan Pak. Karena Al-Quran sifatnya karim, ya. Maka saya selalu sampaikan kepada Bapak Ibu, man yaqra'u asyara kutuban, barang siapa yang membaca puluhan buku tentang bagaimana cara hidup bahagia, tetapi di rumahnya ada Al-Quran yang tak pernah dia baca, itu bukan as-sa'id Pak, tapi at-ta'is. Bukan orang bahagia, tapi orang yang menderita itu. Yang kedua, sifatnya Al-Majid Pak. Apa arti Al-Majid? Mulia. Jadi kalau Bapak Ibu ingin hidup mulia, lekatkan hidup kita dengan Al-Quran. Karena orang-orang yang tidak mulia Pak, orang-orang yang hina itu biasanya orang-orang yang jauh dari apa? Dari Al-Quran. Tidak ada Bapak Ibu sekalian orang-orang yang hina ketika hidupnya dilekatkan dengan Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu masdarul karam, sumbernya kemuliaan hidup. Apapun Bapak Ibu yang diletakkan dengan Al-Quran semuanya jadi mulia. Maka siapapun yang hidupnya ingin mulia, jangan pernah jauh dari Al-Quran. Itu yang disebut dengan Yasin, Qaf wal Quranul Majid. Yang ketiga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Al-Hakim, Yasin wal Quranul Hakim. Hakim itu kemarin sudah kita bahas ya di kajian sebelum Al-Latif, artinya benar. Maka siapapun hidup yang ingin benar Pak, harus bersama Al-Quran. Artinya kalau orang tidak bersama Al-Quran pasti banyak kelirunya. Ketika dia membangun rumah tangga, berbisnis, dan apapun yang dia lakukan, ketika tidak bersama Al-Quran pasti banyak salahnya. Betul Bapak Ibu? Makanya saya sering sampaikan, idza turidu an tughayyir hayatak wala ta'lamu aina tabda ibda bil Qur'an. Siapapun orang yang hidupnya hari ini ingin berubah jadi lebih baik, tapi tidak tahu harus mulai dari mana, saya punya saran Pak, ibda bil Qur'an, mulailah dengan Al-Quran. Karena Al-Quran akan meng-guide kita untuk on the track Bapak Ibu, untuk senantiasa ada di jalur yang benar. Silakan Bapak Ibu, negara ini Pak diurus dengan Al-Quran, benar Bapak Ibu sekalian. Rumah tangga kita diurus dengan Al-Quran, tidak akan banyak keliru Pak. Lalu kenapa saat ini Pak banyak keliru, banyak salah, banyak kezaliman, banyak yang merasa terhianat dan lain sebagainya? Kenapa? Karena memang cara pengelolaannya tidak bersama Al-Quran itu. Itu disebut dengan Al-Quranul Hakim, Yasin wal Quranul. Nah yang terakhir ini Pak, Al-Quranul Azim. Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu mukjizat Bapak Ibu. Mukjizat dari hurufnya, mukjizat dari iramanya, mukjizat dari balagohnya, keindahan bahasa, mukjizat dari tasyri'nya Pak, syariatnya yang tidak usah diamandemen Pak ya. Dia maslahat untuk semua zaman. Kemudian juga mukjizat sejarahnya Pak, yang tidak hanya bicara masa lalu tapi bisa menjangkau masa depan Pak. Dengan kemujizatan ini Pak,
banyak orang yang berubah hidupnya kalau dia baca. Itu namanya azim, Mbak. Sok Bapak Ibu saat ini kalau banyak masalah, Pak, ingin menemukan jawaban, baca Al-Quran. Pasti kita akan menemukan jawaban itu. Ibu yang saat ini sedang terluka hatinya, Bu, baca Al-Quran. Tilawatul Quran syafi'un liman kasarat qulubahum. Al-Quran itu akan menyembuhkan siapapun yang hatinya sedang terluka itu. Semuanya, Pak, apa kita butuhkan itu ada di mana? Di Al-Quran.